Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrakan maut melibatkan bus akap dengan truk tronton di Tol Kanci Pejagan Brebes. 3 orang tewas di tempat. Bereuni singkat tanpa rencana dengan Presiden Joko Widodo, rekan kuliah Presiden di Fakultas Kehutanan UGM memastikan ijazah Presiden Jokowi asli sama seperti ijazah mereka. Kami juga akan menyajikan Al-Quran beraksara Jawa yang sudah berusia 1,5 abad. Ya, kitab suci Al-Quran umumnya bertuliskan Arab, namun di Rekso Pustaka Keraton Purah Mangkunegara, Kota Solo, tersimpan Al-Quran beraksara Jawa. Al-Quran yang sudah berusia 1,5 abad itu masih terus dipelajari oleh berbagai peneliti. Jika Al-Quran biasanya bertuliskan bahasa Arab, berbeda dengan Al-Quran koleksi Rekso Pustaka. 2 Al-Quran ini bertuliskan aksara Jawa Baru. Yang pertama adalah naskah induk dengan sampul yang bertuliskan kata Al-Fatihah dengan huruf Jawa. Lalu Al-Quran kedua merupakan naskah saduran dari naskah induk. Kedua Al-Quran ini diperkirakan sudah berusia lebih dari 100 tahun. Untuk isi Al-Quran sama, namun ditulis dengan aksara Jawa Baru. Al-Quran dengan panjang 33 cm, lebar 22 cm, dan tebal 3 cm ini kerap menjadi bahan referensi peneliti. Staf Rekso Pustoko tidak mengetahui secara pasti siapa penulis Al-Quran bertuliskan aksara Jawa ini. Namun Al-Quran diyakini telah ada sejak pemerintahan Mangkunegoro IV sekitar 1867. Karena sudah berusia 1,5 abad, beberapa halaman Al-Quran mulai lapuk dan rusak. Penulisnya tidak disebutkan di situ. Kalau melihat kondisi fisiknya itu sekitar abad 18 ditulisnya. Karena kondisinya sudah rapuh dan kami punya 2 naskah ya. Perawatan berkala dilakukan oleh pihak Resto Pustoko Puro Mangkunegaran. Petugas menggunakan beberapa bahan seperti kapur barus dan cengkeh untuk mencegah kerusakan. Selain itu, pengunjung juga tidak diizinkan membuka Al-Quran. Hanya mahasiswa dan peneliti yang bisa membuka untuk kepentingan penelitian. Ya, kalau untuk yang naskah yang masih baik kita masih bisa diakses oleh pengunjung. Tapi untuk yang yang udah nggak bisa dibuka lagi, kita tidak berikan ke pengunjung. Al-Quran dengan aksara Jawa Baru ini berisi 30 juz, 114 pasal atau dalam bahasa Arab faslun, yang artinya surat. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Sebuah dusun di Kabupaten Klaten ternyata menjadi pusat perajin rajutan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Dikenal sebagai Kampung Rajun, produksi rajutan Dusun Pengkol telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kerajinan rajut ini ternyata diproduksi di salah satu dusun di Jawa Tengah? Ya, di Dusun Pengkol, Desa Kaligawe Pedan, Kabupaten Klaten ternyata menjadi salah satu sentra kerajinan rajutan. Mayoritas warga di dusun ini bekerja sebagai perajin rajut. Hampir 90% warga di sini merajut dan sudah dilakukan turun-temurun sejak puluhan tahun lalu. Maruk kerajinan ini udah lama ya, udah turun-temurun nih. Jadi saya termasuk generasi keberapa ya, kurang tahu juga. Sudah turun-temurun ada rajut di daerah Pengkol sini. Bahannya apa sih Pak yang digunakan? Kalau sekarang ini bahan gini, untuk bikin tas rajut banyak, kalau saya bilang ini kenur. Kalau yang dulu-dulu bikin waktu bapak saya itu bikin apa? Songkok, bikin apa dari kain apa? Wol, benang wol untuk kaos kaki balita gitu. Dulu bahan rajut yang dipakai adalah benang wol. Namun kini warga desa menggunakan benang kenur karena dinilai lebih kuat dan tahan lama. Cara pembuatannya masih manual.
Perajin yang rata-rata ibu-ibu telah menjadikan produk rajutan sebagai penambah penghasilan keluarga. Dari dulu memang seperti ini kerjaannya rajut ya. Saya inisiatif aja bisa jualin itu bisa dapat penghasilan, tetangga saya juga bisa dapat itu juga uang dari hasil rajut. Tentu saya juga bantu lah, bisa jualin barangnya gitu. Ada berbagai produk yang dibuat dengan teknik rajut, mulai dari tas, dompet, topi, tempat ponsel, dan beragam produk lainnya sesuai permintaan pasar. Ya dibikin paspor, jinjing, silang, serut, bunderan, dompet. Ya dibikin macam-macam. Nanti kalau ada pesanan songkok bisa juga, topi bisa juga. Tergantung permintaan aja Mas gitu. Kalau permintaannya minta songkok dikasih, minta topi ya dibikinkan gitu aja. Dalam sehari rata-rata perajin bisa menghasilkan 5 tas ukuran sedang atau 10 tas ukuran kecil. Harganya bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp50.000 tergantung pada model dan ukuran rajutan. Produksi rajutan Dusun Pengkul telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Surabaya, Semarang, Purwokerto, Jakarta, hingga Kalimantan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Di tangan seorang perajin dari Kabupaten Boyolali, kulit-kulit ikan pari disulap menjadi tas kulit berkualitas. Bahkan tas kulit pari buatannya telah menembus pasar mancanegara. Di tangan seorang perajin di Kabupaten Boyolali, kulit-kulit ikan pari diolah menjadi tas kulit berkualitas sehingga menembus pasar mancanegara. Sebut saja namanya Wawan Purnomo. Sejak 2008 lalu, ia mulai mengembangkan kerajinan tas dan dompet kulit berbahan kulit ikan pari yang didatangkan dari Jepara. Salah satu tempat pembuatan kerajinan Wawan berada di Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Berbagai tas dan dompet kulit cantik dibuat di sini. Proses pembuatan tas dan kulit dari ikan pari sebenarnya tidak terlalu sulit. Pertama-tama kulit ikan pari disamak dan diwarnai. Selanjutnya, kulit ikan pari yang sudah cantik dibentuk pola dan dijahit sesuai dengan model yang dipesan. Barulah kemudian kulit ikan pari yang sudah berpola itu diolah hingga menjadi berbagai tas dan dompet yang cantik. Untuk pola dari kita bisa kerjakan 7-10 hari, kalau pola baru sekitar 14 hari. Tas berbahan kulit ikan pari tidak hanya dipesan pelanggan domestik, bahkan hingga mancanegara dari Asia hingga Eropa seperti dari Prancis, Belgia, dan Swiss. Pangsa pasar kita dalam dan luar negeri kita pernah kirim ke Jepang, Singapura, Malaysia, Belgia, Swiss, dan Prancis. Kalau untuk dalam negeri kita mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua, Kalimantan, dan seluruh Jawa sudah ada pangsa pasar kita. Dengan melihat peluang pasar masih terbuka ini, kita berharap bisa mengembangkan tempat produksi kita serta mengembangkan promosi kita agar jangkauan promosi kita lebih luas. Harga tas dan dompet berbahan kulit ikan pari ini bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp2.000.000. Hasil kerajinan tas dari ikan pari ini pernah dibeli Ibu Negara Iriana Joko Widodo sebagai cenderamata pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Tertarik menyantap gurame dengan penyajian yang unik, resto yang berada di Kabupaten Boyolali patut Anda coba. Resto ini menawarkan sajian ikan gurame fillet hot plate seperti layaknya memakan steak. Bukan fashion saja yang berkembang mengikuti arus zaman. Penyajian makanan pun tak ingin ketinggalan zaman. Terletak di Kabupaten Boyolali, resto yang satu ini menawarkan beraneka ragam makanan dengan konsep penyajian yang unik. Salah satunya sajian ikan gurame fillet. Mengadopsi konsep penyajian makanan luar negeri, resto ini menghadirkan sajian gurame fillet di atas hot plate layaknya steak. Tak hanya cara penyajiannya yang menggugah selera, sajian gurame fillet memiliki cita rasa yang khas. Terlebih lagi, pengolahan ikan gurame fillet juga tak sembarangan. Jika olahan ikan umumnya menimbulkan bau amis, sajian gurame ini tak menimbulkan bau amis karena sudah dimarinasi dengan jeruk nipis dan bumbu yang kaya akan rempah-rempah.
Sajian ikan gurame filet hot plate menjadi menu yang paling banyak digemari pengunjung. Selain banyak mengandung protein yang bermanfaat bagi tubuh, harganya pun cukup terjangkau. Satu porsi ikan gurame filet hot plate beserta nasi dan teh hanya dibanderol Rp35.000. Harga cuma 30 atau 35 ya. Bisa terjangkau. Pembelinya gimana? Biasanya pembelinya itu kalau sudah makan di sini pulang selalu bawa untuk keluarga, bisa bersama-sama merasakan cita rasa yang namanya ikan filet hot plate. Dengan rasa yang enak dan harga yang terjangkau, tak heran banyak pelanggan yang rela datang dari luar daerah hanya untuk menyantap menu yang satu ini. Itu ukurannya pun juga menurut saya sangat worth it dengan harga yang sangat terjangkau, dan rasa ikannya pun itu sangat gurih dan tadi dibentuk dengan ada bentuk sayap-sayapnya sangat lucu juga menurut saya, dan ditata dengan hot plate yang sangat cantik. Resto ini buka setiap hari. Nah, bila Anda berkunjung ke Boyolali, tak ada salahnya mencoba menu yang satu ini. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.